Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, kita lanjut tentang masalah-masalah trotolan ya. Jadi sedang rame di kolom komentar tuh mengenai trotol nyilet. Nah, jadi teman-teman sekalian, baik yang penangkar ya ataupun di depot juga. Nah, pesan dari saya ya, jangan sesekali menjual trotolan nyilet ya, karena akan menyebabkan kerugian kita sendiri ya. Walaupun mungkin nanti trotol ini bisa laku, contoh ya, trotol nyilet itu bisa kita jual. Nah ya, mungkin cuma sekali itu aja orang tersebut beli, walaupun mereka nggak paham, tapi mereka akan bertanya-tanya kenapa dengan murai batu ini ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, selain penjual, pembeli pun juga harus paham ya. Nah, jadi bisa juga menonton video ini ya, teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman sekalian ada 5 ekor trotolan, yang mana yang satunya ini saya pisah ya. Nah, untuk yang 4 ekor ini saya kategorikan sudah aman ya, teman-teman sekalian, siap jual. Ini kita kasih nama tim siap jual ya. Nah, dan yang satunya lagi ini belum siap dijual ya, teman-teman sekalian. Nah, kenapa? Karena kondisi yang belum stabil ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi trotol ini kemarin nyilet ya. Nah, sekarang itu sebenarnya sudah proses penyembuhan tapi masih terlihat ya, teman-teman sekalian, belum begitu sehat. Nah, jadi untuk sekarang saya udah lama, mungkin udah sekitar semingguan nggak dikasih ulat hongkong lagi. Jadi sekarang saya ngasihnya yaitu fur basah. Nah, jadi teman-teman sekalian yang sudah ngasih full ulat hongkong, jangan terus-terusan ya, teman-teman sekalian ya. Kalau udah kelihatan dia udah agak segar ya, jadi teman-teman bisa hentikan, kemudian mungkin jangan langsung dihentikan ya, bisa dicampur dulu dan berikan furnya fur basah ya, karena nyilet ini kondisi tubuh yang memang kekurangan air ya. Makanya kalau burung murai batu nyilet itu banyak minum dan dia nggak bisa makan yang kering ya, seperti fur kering. Jadi furnya fur basah. Kalau teman-teman kasihnya fur kering ya, bisa dikatakan akan mempercepat proses pencabutan nyawanya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau yang ini aman ya, teman-teman sekalian. Bahkan kemarin beberapa hari nggak saya kasih jangkrik dan pakan tambahan, aman ya, teman-teman sekalian. Nah, ini bisa kita kategorikan aman. Dan furnya juga fur kering, udah lama, ini udah 2 mingguan lebih ya. Nah, sekarang ya tetap paginya saya kasih jangkrik supaya terpenuhi nutrisinya ya, teman-teman sekalian. Karena dalam kondisi seperti ini biasanya trotolan ini masih masa pertumbuhan lah gitu ya. Entah nanti dia mau ganti bulu biar cepat gitu ya, biar tubuhnya sehat dulu gitu ya. Nah, sedangkan yang ini belum ya, teman-teman sekalian. Saya ngasihnya sekarang itu fur basah, tapi setiap pagi masih saya kasih jangkrik ya, sekitar ya kira-kira 5-10 ekor lah, teman-teman sekalian ya. Nah, itu. Jadi kalau ulat hongkong udah lama saya stop. Jadi teman-teman sekalian, ketergantungan ulat hongkong juga sangat berbahaya, teman-teman sekalian, dan akan berefek jelek juga, teman-teman sekalian. Jadi pernah dulu saya uji coba lah ya gitu ya, murai batu yang dari kecilnya dikasih ulat hongkong sampai dia ganti bulu. Nah, yang terjadi apa? Ada 2 kemungkinan ya. Yang kemungkinan yang pertama itu adalah dia sulit panas ya, dalam artian nggak ada respon lah gitu, dengar suara murai lain tuh kurang respon, kadang ngelihat murai lain pun juga kurang respon, mau dipancing-pancing bener gitu ya. Nah, tapi itu bisa jadi karena faktor keturunan juga ya, tapi faktor yang tadi juga bisa mempengaruhi. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua itu ngelowo aja kerjaannya ya. Nah, dia lihat lawan ngelowo, tapi kalau nggak ketemu atau dengar suaranya aja mungkin wah ngeri lah. Nah, itu 2 kemungkinan seperti itu, teman-teman sekalian. Karena yang saya dapatkan ya seperti itu
yang terjadi jika kita kasih ulat hongkong terus. Nah, jadi teman-teman sekalian, makanya saya nggak mau ngasih ulat hongkong terus nih. Ya, sebenarnya ini kalau saya kasih ulat hongkong lagi nih, mungkin makin sehat lagi, makin seger lagi. Tapi dia akan jadi ketergantungan. Dan kemungkinan yang kedua, seperti komentar-komentar yang ada beberapa komentar, gak banyak ya. Nah, katanya setelah diputuskan ulat hongkong dia kembali nyilet. Nah, itu yang dijadikan permasalahannya, problem. Saya juga pernah mengalami hal yang demikian. Nah, makanya triknya adalah ya kita itu harus mencampurkan ya, jangan plus ulat hongkong terus ya. Jadi ada proses pengurangan bahkan penyetopan pemberian ulat hongkong ya. Nah, nanti kalau main ulat hongkongnya nanti aja teman-teman sekalian. Kalau udah mulai masuk settingan lapangan ya, nah itu mungkin bisa teman-teman, nambah ulat hongkong berapa, 5 ya, jangan satu cepuk. Satu cepuk itu akan membuat rusak murai batu ya. Nah, bayangkan teman-teman sekalian, murai batu yang nyilet ya, murai batu yang kurus dengan sekejap bisa jadi gemuk, bisa seger kembali. Apalagi kalau dikasih terus-terusan ya, nah, akan rusak teman-teman sekalian. Jadi mustahil kalau ada murai batu full ulat hongkong itu sehat tiap harinya ya. Ya mungkin dia harus ini mungkin ya, diumbar sehari itu 200 kali gitu ya. Nah, jadi sesuai pengeluaran dengan pemasukan. Tapi kan nggak mungkin teman-teman sekalian, itu akan merusak juga. Jadi untuk ciri-cirinya ya teman-teman sekalian bisa melihat ya. Nah, ini kadang dia kelihatan seperti sehat kan. Nah, geraknya juga udah gesit ya. Nah, tapi sesekali dia itu akan gembung. Nah, seperti ini nih. Nah, mengembungkan bulunya nggak rapat ya. Bulunya kusam kotor ya. Nah, walaupun ini kan juga kusam kotor nih karena kotorannya banyak nih ya. Nah, tapi dia rapi ya. Bulunya itu seperti apa ya? Rapat gitu ya. Nggak ngembang. Nah, kalau ini kan bisa kita lihat nih. Bulunya itu dari ekornya aja kelihatan tuh teman-teman sekalian. Nah, ekornya kan ngembang buka gitu ya. Kalau burung sehat itu seperti ini nih. Nah, ini saya jamin insya Allah udah siap jual ini teman-teman sekalian. Mau ke Jawa pun ini siap ini teman-teman sekalian ya. Nah, kalau ini ya mungkin siap, tapi pada proses rawatan selanjutnya murai batu ini akan bakal kambuh lagi ya. Jadi apa yang saya lakukan ya, sekarang ini saya beri pur basah terus ya. Nah, kalau misalkan dia sempat nurun lagi kondisinya, kita harus berikan full ulat hongkong teman-teman sekalian ya, kembali seperti setelan awal ya. Nah, ini alhamdulillah enggak ya, karena saya rutin setiap pagi saya ganti air minumnya ya, pakannya saya ini kan juga ya, saya kasih pur basah terus ya. Nah, belum berani saya kasih pur kering karena kondisi seperti ini. Kalau kondisinya sudah kayak gini, nah baru nanti bertahap teman-teman sekalian. Nah, itu. Nah, oke. Tapi ini dalam minggu ini akan saya cek lagi tubuhnya. Kalau misalkan tubuhnya nggak ada peningkatan atau masih dibilang kurus enggak, dibilang gemuk enggak ya. Nah, nanti akan saya naikkan lagi ya, dengan cara gampang aja teman-teman sekalian, berikan lagi ulat hongkong. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian ya. Jadi harus tahu bagaimana kondisi murai batu yang sehat, murai batu yang sedang nyilet, kemudian efeknya apa ya. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.